Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Nur Setiawan, NIM 193600026 kelas A. Tujuan presentasi ini saya untuk menyelesaikan UAS administrasi jaringan yang berjudul Poin 1, menjelaskan DNS dan hubungannya dengan ADM jaringan. Oke, kita mulai saja. Apa itu DNS? Domain Name System (DNS) adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar (distributed database) di dalam jaringan komputer, misalkan internet. DNS menyediakan alamat IP untuk setiap nama host mendata, setiap server transmisi surat, mail exchange server yang menerima serial email untuk setiap domain. Menurut browser Google Chrome, DNS adalah layanan jaringan yang menerjemahkan nama situs web menjadi alamat internet. Apa fungsinya? DNS menyediakan pelayanan yang cukup penting untuk internet. Ketika perangkat keras komputer dan jaringan bekerja dengan alamat IP untuk mengerjakan tugas seperti pengalamatan dan penjaluran routing, manusia pada umumnya lebih memilih untuk menggunakan nama host dan nama domain. Contohnya adalah menunjukkan sumber universal atau URL dan alamat serial. Analogi yang umum digunakan untuk menjelaskan fungsinya adalah DNS bisa dianggap seperti buku telepon internet, di mana saat pengguna mengetikkan www.indosat.net.id di peramban web, maka pengguna akan diarahkan ke alamat IP 124.184.92.144 atau IPv4 dan 2001.00.2D.210.3.140.83 atau IPv6. Bagaimana konfigurasinya? Buka Server Manager, kemudian pada bagian dashboard pilih Add Role and Features untuk menambah fitur DNS. Seperti gambar di atas, buka dashboard dan klik nomor 2 Add Role and Feature. 2. Pada tab Before You Begin, tinggal klik Next saja. Tab hanya berisi pengecekan untuk memastikan beberapa syarat sebelum ke langkah selanjutnya, seperti yang ada di gambar di bawah ini. 3. Pada tab Installation Type, pilih Role Based or Feature Based Installation. Secara default, maka sudah dipilih tipe tersebut. 4. Pada tab Server Selection, pilih Select A Server from the Server Pool. Secara default sudah memilih tipe tersebut. Kita cek lebih dahulu IP address yang akan digunakan. Setelah itu klik Next. 5. Pada tab Server Roles, pilih fitur yang ingin ditambahkan. Karena kita ingin melakukan konfigurasi DNS, maka kita pilih DNS server kemudian klik Next. 6. Maka akan muncul pop-up seperti berikut. Kita klik Add Features untuk menambah fitur ya. 7. Pada tab Features, langsung klik Next saja karena tidak ada fitur yang perlu ditambahkan lagi. Pada tab DNS Server, langsung klik Next. Di sini hanya berisi catatan-catatan atau informasi tentang DNS Server. 9. Pada tab Confirmation, klik Install untuk memulai menginstal DNS Server. 10. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah itu klik Close. Klik Tools, kemudian pilih DNS untuk membuka DNS Manager-nya. 12. Klik kanan pada nama servernya. Contoh, Iqbal Server. Lalu pilih Configure a DNS Server untuk memulai melakukan konfigurasi DNS. Maka akan muncul pop-up DNS Server Wizard seperti ini. Klik Next. 14. Pilih atau klik Create a Forward Lookup Zone. Secara default, tipe ini sudah dipilih. Tipe ini sangat direkomendasikan untuk pemula dan untuk jaringan kecil. 15. Pilih This Server Maintains the Zone karena kita ingin membuat Primary Forward Lookup Zone. 16. Tulis zone name-nya sesuai keinginan Anda. Setelah itu klik Next. Contoh Iqbal Net yang ada di gambar itu. 17. Di sini langsung klik Next saja karena secara default wizard tersebut akan memilih Create a new file with this file name, yang artinya bahwa akan dibuat filenya sesuai nama yang sudah diberikan tadi. 18. Pada Dynamic Update, pilih Do Not Allow Dynamic Update supaya kita bisa mengupdate-nya secara manual, kemudian klik Next.
19. Pada bagian forwarder, pilih yes, lalu masukkan IP address server, kemudian klik next. 20. Konfigurasi DNS zone sudah dibuat, maka akan ada keterangan pada kolom setting sesuai yang sudah kita atur, tinggal klik finish. 21. Kita klik atau masuk ke DNS zone yang sudah kita buat tadi, lalu klik kanan, kemudian pilih new host untuk membuat host baru. 22. Masukkan nama parent domain, yaitu nama depan pada domain. Di sini saya memberi namanya yaitu domain. Bisa www, http, https, dan lain sebagainya sesuai keinginan kebutuhan Anda. Lalu masukkan IP address server, kemudian klik add host. 23. Kemudian kita klik kanan pada reverse logout zones, lalu pilih new zone untuk network yang akan didaftarkan nanti. 24. Maka akan masuk ke dalam new zone wizard, langsung klik next. Pada zone tipe, pilih primary zone untuk mendaftarkan pada server, maksudnya bahwa DNS zone hanya pada satu server utama, kemudian klik next. 26. Pada reverse logout zone name, pilih IPv4 reverse logout zone. 27. Masukkan network ID server, kemudian klik next. 28. Pada zone file berisi copy reverse zone dengan membaca IP address terbalik pada networknya saja, langsung klik next. Pada dynamic update, pilih do not allow dynamic update, setelah itu klik next. 30. Setelah proses reverse logout zone selesai, langsung klik finish. 31. Klik reverse logout yang sudah dibuat tadi, yaitu IP address yang dibaca terbalik pada network ID-nya, lalu klik kanan, kemudian pilih new pointer PTR. 32. Maka akan muncul pop-up PTR seperti ini. Klik browse, kemudian cari hostname yang sudah dibuat tadi. 33. Setelah konfigurasi DNS server selesai, masukkan terlebih dahulu IP DNS servernya pada IPv4, masukkan secara statik, buka open network dan sharing center, lalu pilih Ethernet yang kita gunakan pada PC seperti di bawah ini, lalu klik OK. Verifikasi. 34. Buka CMD, kemudian buka PowerShell, lalu ketik NSLogout, maka tampilannya akan seperti ini. Bisa kita lihat pada level server akan muncul nama domain yang kita buat tadi beserta dengan alamat IP-nya. Pastikan PC kita tersambung internet. Coba lakukan ping pada domain yang sudah dibuat tadi. Jika reply seperti ini, maka domainnya berhasil tersambung. 36. Buka web browser, kemudian ketik IP DNS yang sudah dibuat tadi. Bisa juga dengan mengetik nama domainnya, maka akan muncul tampilan secara default seperti ini dengan IP domain di bawah ini, dengan nama domain di bawah ini. 37. Saya di sini mencoba mengganti template-nya. Bisa kita coba kembali dengan membuka domainnya dengan IP domain dengan nama domain di bawah ini. Welcome to PT Iqbal Cyber. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.